warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'du. Para salikin jamaah semua Haji Kolbu yang insyaallah kita semoga senantiasa mendapatkan maunah, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pada memulai ngaji Kolbu untuk senantiasa bersyukur pada Allah atas semua nikmatnya yang kita tidak pernah mampu menghitungnya. Dan kedua kalinya semoga rahmat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, kami masih dalam bab yang masih menerangkan tentang faslun fi bayanil manazil fi riayatit taqwa. Jadi fase-fase dalam menjaga takwa yang seringkali manusia tergelincir tidak mampu untuk menjaganya. Insyaallah sepertinya kita pada bagian ketiga dalam bab ini. Jadi insyaallah bab ini akan selesai pada siang hari ini. Yang pada intinya para jamaah semuanya, manusia itu tergelincir karena ada dua bentuk. Yang pertama, membiarkan nafsu itu bersemayam dalam diri kita, bahkan sering kita undang. Yang kedua adalah kita memang sudah, bahasa Jawa ini kecebur sudah tenggelam dalam fajiran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, dari dua bentuk inilah yang menjadikan kita itu di ujung tanduk. Kalau sudah orang membiarkan maksiat, nafsu merogoti dan menguasai kita, apalagi seseorang itu sudah masuk di dalam kategori sebagai pendosa, ya, al-mudnibu, ya, mudnib dzunub, maka itu sudah di ujung tanduk. Nah, karena itu diingatkan di dalam tulisan dan paragraf kitab ini selanjutnya adalah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihi ma bi ulmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tariqul qismainil awwalina ayat kurus aini sya'aini. Akhaduhuma mubaghadahul maut wa mu'alajatuhu qabla taubah fayarkiha rabbahuma wa alaihi masyahidun adbanun wasani at-tahwifu min ayyatiyahuma israru ala dhunubi illa ru'ain wa tabi ala qulub fayuqalil ladzi yasufu bitaubati wa yu'akhiruha anta tahlu min salasi ahwalin. Jadi para salikin, terhadap dua tadi, ya, yang pertama, yang itu kan yang kategori yang pertama, begitu ada bersintat no way. Jadi radarnya itu langsung kuat. Oh enggak, bukan itu jalan hidup saya, itu maksiat, karena itu langsung saya tutup. Yang kedua ada yang disebut tadi, ya silahkan datang, menikmati, ya ada bersemayam, bahkan dikasih makanan maksiat di dalam kita itu, yaitu senang-senang, foya-foya gitu. Dan yang ketiga udah nggak bisa mengendalikan pendosa. Nah, bagi yang mengundang dan membiarkan nafsu bersemayam, maksiat bersemayam pada diri kita, dan yang kedua adalah bagi yang mereka sudah masuk di dalam dunia kefasikan, ya,
penuh dengan dosa, kemaksiatan, dzunub, maka diingatkan wa tariqul qismainil awwalina ayat quras ain. Jadi dua kelompok ini diingatkan, ingat ya, dua hal. Nah, kira-kira gitu. Qismaini awal ini ayat quras ain, sa'ain. Jadi kita diingatkan. Awas lo ya, kalau sudah masuk di dalam kategori itu, mahwa ahaduhuma, yang pertama ya, ingat muba'adatul maut. Maut itu bisa datang secara mendadak. Ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Sudah janjian sama malaikat Israel, nanti jam sekian ya saya dimundutnya. Kalau saya sudah taubat, katakan ya, kalau sudah saya insaf, kalau saya sudah menghentikan semua perilaku-perilaku saya yang menyimpang, ya misalkan cari rezeki juga yang masih suka dan sebagainya itu, ya nanti aja saya masih enak nyari duit cara itu. Ya, kira-kira gitu. Diingatkan mubahadul maut, mati itu datang mendadak, nggak ada yang tahu, ya. Wa mu'alajatu qabla taubat, dan dia datang sebelum kamu tobat. Terus piye? Pintunya udah ditutup ya. Laula akharta ila ajalin qarib fa asadaka wa kum minas sholihin. Enggak. Dia ada proses negosiasi dengan Israel. Ya Allah, malaikat sahabat saya, kira-kira gitu kan, dilus-lus itu malaikatnya, dirayu, jangan sekarang. Laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan sekarang dong, tangguhkan. Fa'asaddaqa, sehingga saya itu bisa berbuat baik, wa kum minas sholihin, dan saya menjadi orang yang soleh. Nah, kata malaikat Israel, no way. Ini berarti kita sudah disebut wa mu'alajatu qabla taubah, dan kita mati dalam keadaan sebelum taubah. Bahaya nggak kalau seperti ini? Kan bahaya ya. Nah, dengan demikian fayal kiharobuhuma, maka dengan mereka itu menghadap Allah, ya. Jadi liqa yalkiha, kedua orang itu menghadap pada Allah itu apa? Wa wa alaihima syahidun. Dia menghadap pada Allah, Allah dalam kondisi murka. Nah, kita itu dimarahi atasannya aja sudah kepeyuh-peyuh kok. Kamu kemana aja, tidak pernah lapor, pekerjaan tidak selesai. Kira-kira makan bisa nelen enggak? Enggak bisa nelen. Lah ini yang murka Allah. Lo ini kira-kira dikasih kesempatan, tidak pernah mau, bikin maksiat terus, bikin dosa terus. Allah murka karena dia mati dalam keadaan sebelum qabla taubah. Ya, ghadbanun, dan Allah itu ghadab, marah. Selain murka, itu bedanya murka sama marah apa ya? Kalau murka itu kira-kira melebihi dari di batas ambang batas. Kalau ghadab itu ya mungkin biasa. Ini melebihi. Dikasih kesempatan, jangan memelihara nafsu, jangan membiarkan nafsu, dibiarkan saja, ditokno wae. Nah, ini baru dia nanti, ingat lo ya, diingatkan. Bagi mereka yang kelompok pertama kedua tadi, yaitu orang yang memelihara maksiat, nafsu, dan yang kedua adalah sudah masuk dalam pendosa. Wasani tahwifu min ayyu attiyahuma israra ala dhunubi illa ra'i. Dan yang kedua at-tahwifu, dia menakuti diri. Ya. Tapi dia min ayyuhat misrar min ala dhunub. Walaupun dia takut, tapi tetap dzunub, masih terus menjalankan dzunuban, dosa-dosa. Ya, apa kalau sudah ada ilar ra'ain, sehingga dengan demikian dia itu meninggalkan noda hitam. Jadi kalau maksiat itu di dalam qalbun kita, sekali ada maksiat, titik. Sekali kedua, titik. Begitu ketika titik sampai qalbun kita itu hitam. Kalau sudah hitam itu sulit untuk dibersihkan. Jadi di dalam kitabnya Tajul Arus disebutkan
Nafsu itu seperti halnya api yang membakar dari kuali. Semakin tiap hari dikasih kuali api-api, kira-kira langesnya, ini bahasa Jawa itu langes. Ya, bahasa Tulungagunnya angus. Angus itu tambah tebal nggak? Kalau lebih tebal itu kira-kira lebih sulit nggak untuk bisa membersihkan? Makanya sebelum masih ada satu salah, segera taubat. Begitu ada ghibah, langsung istighfar. Untuk apa? Biar tidak bersemayam di dalam hati kita. Dan yang kedua, wa tab'i 'alal qulub. Kalau sudah seperti itu adalah mempengaruhi dari perangai di dalam hati. Hati itu ada prinsipnya pada manusia itu adalah kullu maulutin yuladu ilal fitrah, suci. Mengapa tidak suci? Ya karena kebiasaan. Perangainya menjadi keras, kasar, sehingga sehari-hari memang kasar karena tidak pernah dilatifatul qalbi, tidak pernah pikir secara latifah yang untuk melembutkan kolbun kita. Ya, karena itu mengapa setiap hari kalau orang itu harus dilembutkan latifatul qalbinya itu sehari semalam sampai ruh, sir, afaf, ofi, natiqah, jamil badan itu minimal 11.000 zikirnya menyebut nama Allah dalam rangka membersihkan. Ya inilah para salikin ya, ini baru ketemu kan? Kita melakukan itu kan ada maknanya seperti itu karena manusia itu pada prinsipnya gampang tergoda. Oke ya, para salikin itu wattab yang ala qulub. Fa yuqalil ladzi yasufu bitabdu wa yu'akhiruha. Sudah dia nodanya hitam, kemudian dia itu perangai hatinya menjadi waqasat quluban satta, maka katakan pada mereka ya, fayaqula, maka berkatalah lil ladzi yusufu bitabdu wa yu'akhiruha, barang siapa yang menunda-nunda, mengakhirkan wa yu'akhkharuha dan mengakhirkan taubat ya, anta la tahlu minan talatin, kondisi ini akan tidak lepas dari 3. Jadi mengapa kita tobat, sholat tobat, istighfar. Rasulullah sehari semalam minimal 70 kali. Itu Rasulullah yang maksud. Kita berapa? Assalamualaikum pelencing, tidak pernah zikir, tidak pernah istighfar. Padahal kulaannya bukan kulaan hasanah, kulaannya itu ada sayyi'ah dolalah itu loh. Nah sudah nggak mau zikir, tidak mau istighfar. Nah apa yang diancamkan kalau tidak segera tobat? Disebutkan ya, yang pertama imma antamuta qoblal taubah fata'arradu li syukhtillahi ta'ala. Bisa jadi kamu sebelum tobat kau akan berhadapan dengan murka Allah. Ini namanya dia tidak dapat rahmat. Rasulullah kita semua nanti masuk surga itu bukan karena kehebatan amal kita, tapi karena rahmat Allah diberikan kepada kita. Nah, kalau kita tidak membiasakan mohon rahmat Allah dengan cara misalkan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, maka kita akan mendapatkan wa ta'arradu li syukhtillah ta'ala, kita nanti mati loh dalam keadaan Allah murka kepada kita. Pilihannya itu yang pertama diancam. Ya, bisa jadi tinggal masuk mana. Atau au ayradu ala qalbika fala yu'manu 'alaika su'ul khotimah. Alhamdulillah. Atau hatimu itu menjadi ternoda, kamu itu sudah ternoda. Dan kalau nodanya itu terus menerus, ya, maka akan falyuk manu alaika, maka tidak akan aman. Siapa yang menjamin kamu itu yakin di akhir satu momen saya tak insaf, saya tak taubat, biar saya aman? Tidak ada yang bisa menjamin apakah kita itu kalau tidak segera, apakah kita nanti dan umur 50 baru tak saya sadar dah, umur 60 saya tak sadar. Loh, memangnya kita sudah tahu
tentang buku besarnya malaikat Israel yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz bahwa kita akan mati tanggal sekian, umur sekian, jam sekian, lagi ini. Nah, untuk kalau lagi keadaan maksiat mati apa? Di sini disebutkan faliun alika su'ul khotimah, dan ini menjadikan matinya itu dalam keadaan satu tidak aman dan yang kedua su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Disebutkan di dalam kitab yang lain Tajul Arus, satu-satunya yang harus kamu takuti satu aja, su'ul khotimah. Karena itu doanya kan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Wala tas'alna bisu'il khotimah. Ya Allah, jadikan saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, tandanya husnul khotimah apa? Yaitu di dalam lidahnya terbiasa mengucapkan kalimat Allah sebagai bagian dari ismudzat atau la ilaha illallah sebagai sayyidul. Kalau ismudzat itu biasa disebut dengan sayyidul dzikr, ya. Kalau la ilaha illallah itu adalah afdhalul dzikr. Kalau sayyidulnya adalah Allah. Tapi kalau afdhalul dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah, itu diambil dari nafas yang dalam, ditarik ke ubun-ubun, terus disetrumkan semua saraf kita, dipukulkan di dalam kolbun kita yang masih nakal. Oke ya, asalikin. Yang ketiga, ya, ancaman atau wafiqul taubata batat tasbih fayutulu fakufuka fi maqi fil hisab ma'a madallati taubihi wa ta'nif law annaka ajalat taubah la aminta min talik fangdur nafsika qabla an tarum taubah fala taqdiru 'alaiha wa tas'alur raj'ata ila dunya fala tujabu ilaiha. Nah, yang ketiga, au atwafuqul taubah, atau Anda itu ya bertobat tapi ba'da tasbih, telah menunda-nunda. Nah, ini nunda-nunda tapi masih tobat. Fayatulu wa kufuka fi mauqifil hisab, maka kau akan lama berdiri di tempat hisab nanti. Dosa kakean. Jadi nanti kalau orang yang dosa besar menerimanya di tangan kiri, nanti bukunya tebal tapi hitam. Dioncain tangan kita di mana, mulut kita apa, semua kaki kita itu bicara semua di situ. Dan kalau dosanya besar itu ada apa? Itu lama hisabnya itu, ya. Nah, ada satu cerita, ya, para pejabat itu hisabnya lama karena tanggung jawabnya lama. Ya, jadi nggak usah terlalu iri dengan orang yang mempunyai jabatan. Allah sudah ngatur, ya, kita ingat saja, ya. Nah, hisab ma'ama madallat taubihi wa ta'nif, sudah lama menerima hisab, dicela dan direndahkan lagi. Ya, oke, jadi berat sekali jadi orang yang dosanya banyak. Walau annaka ajal tatabah, meskipun kamu itu nanti andai kau tak menunda tobat, ya, la aminta minta, kamu akan aman. Jadi intinya segera tobat. Jadi tobat itu jangan menunggu. Ya, nanti kalau saya sudah sekian saya tak tobat. Ngerti lah dia, ngerti kalau kita itu banyak salah kok nggak mau tobat. Nanti aja kalau sudah umur sekian saya tobat, ya. Oke. Fangdul nafsika, karena itu lihatlah dirimu sebelum ingin bertobat. Qabla an tarum taubah, kamu harus introspeksi, ya. Falaqdiru 'alaiha, ya. Kalau itu tidak harus nunggu nanti kalau saya mampu, takdir, qadar, kalau saya mampu, enggak. Selama ada waktu, ingat langsung kita melaksanakan tobat. Batas alur raj'ati ila dunya, kalau kau minta kembali ke dunia, ya, fala tujabu ilaiha, enggak akan dikembalikan.
udah mati minta kembali ke dunia nggak bisa, dan tutup buku, alamnya sudah berbeda. Nah sekarang apa yang harus dipersiapkan? Wa qala al-mu'allif, saya lanjutkan fi hadzal kitab wa nawabi ma fitrin amin ya rabbal alamin. Persiapannya apa? Wal istadu li liqa'illahi ta'ala dzarbani ahaduhuma wajibun wa taubatu kama dzakarna. Atsani taqarrubu ila Allah ta'ala bi anwa'it ta'ati mandzubatin wa yahmilu ala dzalika qasrul amal wa yahmilu ala qasril amal ilmuhu bi anna ajallal mauti matwiyun anhu wa annahu ma yadri mata ya'tihi talab wala mata yakunul munqalabu wa inna ma yanjur dzalik bi idmanil fikri fihi wal ikbabi alaihi. Ya, ini. Jadi syaratnya persiapan agar kita itu husnul khotimah. Naudzubillah, ya Allah jauhkan kita semua para jamaah semuanya itu adalah su'ul khotimah. Yang pertama apa? Ahadahuma wajibun, yang wajib, yang harus segera, wa huwa taubah. Tidak ada cara lain adalah taubat. Tidak ada cara lain, taubat. Karena itu mengapa kalau orang sulah ikut suluk itu biasanya setiap malam sholat taubat. Ya, kita nggak tahu sejak umur kena ba'akil balik yang terkena hukum berapa kali apa saja yang kita lakukan kesalahan kan datang. Karena itu kita tebusin setiap malam kita sholat taubat. Kama dzakarnahu, dan caranya itu seperti biasa yang kita ajarkan. Sholat taubat itu ya usolli sunat taubat nasuha, rakaat ini bisa imaman, bisa makmuman, bisa adaan, terus seterusnya seperti biasanya 2 kali salam setiap malam ya. Jam 3, setengah 4 sebelum subuh itu sholat taubat dulu. Ya, asani taqarrub ilallah. Yang kedua tidak ada cara lain taqarrub ilallah, muraqabah. Mengapa itu ada muraqabah af'al, muraqabah sifat, muraqabah ma'iyah. Kita mendekatkan diri pada Allah dalam hal af'al, perbuatan-perbuatan kita, sifat-sifat kita yang kita hadapkan pada kesempurnaan sifat Allah, wal ma'iyah, dan semua pertolongan Allah itu kita akan mohonkan. Itu cara muraqabah. Loh, kita itu mau ketemu atasannya nggak kenal kita, masa kita akan minta apa? Tak kasih? Enggak. Nah, caranya seperti ini. Kalau Allah akan memberi kita, berarti kita harus dekat dengan Allah. Nah, caranya itu agar kita tidak masuk di dalam dunia kefasikan itu. Yang kedua adalah taqarrub ilallah ta'ala bi anwa'it ta'ati mandzubatin, dengan cara dan berbagai jenis yang telah dianjurkan banyak. Taat itu banyak. Ya, taat menjalankan ibadah mahdho, khairul mahdho, dan sebagainya ya harus kita jalankan ya. Yang selanjutnya adalah wa yahmilu adzalika qasdul amal. Udahlah, kalau sudah umur itu tidak usah memperpanjang angan-angan. Umur 60 masih menceritakan kalau saya nanti jadi presiden. Sekarang presiden itu anak-anak milenial masih umur 70, masih ini yang dipikirkan itu jabatan. Potong itu ya, ingkot ya, potong namanya angan-angan yang panjang itu ya. Wa yahmilu ala qasr amal ilmuhu, dengan cara itulah kita bisa membawa di dalam sebuah amal kita yang memperpendek itu untuk bisa mendekatkan diri pada Allah. Bi anna ajalal maut matwi'un anhu, maka dengan demikian kita itu tidak tahu kapan Allah memanggil kita ya. Maut matwi'un anhu, yang akan kematian yang tersembunyi, nggak ada yang tahu kapan mati. Wa annahu mayat mata ya'ti tolak, maka dengan demikian tidak pula kapan Allah memanggil. Wala mata yakunul muqallab, dan juga nggak tahu kapan yakunu sedang apa.
kerja, lagi sholat, lagi adzan, lagi sholat malam. Kalau sholat malam pas meninggal kan alhamdulillah. Tapi kalau meninggalnya itu pas sesuatu yang tidak kita inginkan, naudzubillah, jangan sampai terjadi ya. Wa innama yanja'u dzalika, maka apabila itu kita semua lakukan ya, maka bermanfaat hanya dengan terus meneruskan bi'idmanil fikri fihi, terus memikirkan. Kalau sudah tahu betapa beratnya orang su'ul khotimah, maka kita harus memikirkan fikri fihi, yaitu arti memikirkan akhirat. Ya udah, akhirat. Dunia enggak lama. Dunia itu hanya ampiran. Dunia itu hanya terminal. Masa kita hidup lama-lama di terminal, dimarahin orang? Padahal terminal itu manzilah, dan itu hanya sementara. Wal iqbabi alaih, dan untuk itu kita akan melakukan untuk pengorbanan demi untuk memikirkan akhirat. Jadi memang akhirat itu diperjuangkan. Akhirat itu bukan datang sendiri, kita akan hidup enak di akhirat. Enggak. Kalau dunia kita itu rajin infak, sedekah, ya apa saja lewat al-zawa katakan, ya itu nanti tabungan kita di akhirat. Jadi itu menjadi bagian yang disebut dengan idmanil fikri fihi. Artinya kita harus berpikir tentang akhirat, wal iqbabi alaihi, dan kita selalu berkorban bagaimana akhirat itu kita arahkan seluruh hidup kita. Arsalikin, demikian yang kita bisa bahas pada siang hari ini, dan ini menyudahi dari bab yang ke-21, faslun fi bayanil manazil fi ri'ayat taqwa. Moga-moga bermanfaat, masalah fid dini wa dunya wa akhirah. Al-afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.